Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Berkatilah kami agar kami selalu dimampukan menjadi pribadi yang selalu menjadi saksi-saksi Kristus yang berkarya dengan perbuatan baik dan melakukan hal yang benar seturut kehendak-Mu. Berkatilah kami agar kami selalu mewartakan firman dan sabda-Mu dengan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang baik dan benar. Semoga apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi diri kami dan sesama. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka kitab Wahyu bab 3 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 14 sampai 22. Bagi yang membuka kitab suci dipersilakan. Mari kita membaca bersama. Bagi yang tidak membuka kitab suci, mari kita mendengarkan dengan seksama. Bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 14 sampai 22. Aku Yohanes mendengar Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memilih ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan kuakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar. Permulaan ciptaan Allah, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan daku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Mazmur bab 15 ayat 2 sampai 3ab, dilanjutkan ayat 3cd sampai ayat 4ab, dan dilanjutkan dengan ayat 5. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku,
yaitu orang-orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Selanjutnya mari kita buka Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita membacanya dengan seksama dan mari kita mendengarkan dengan seksama. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 3 bacaan pada kesempatan kali ini. Ya, tiada terasa kita akan memasuki masa Advent. Nanti ada pesta Hari Raya Yesus, Raja Alam Semesta. Setelah itu kita akan memasuki minggu Advent yang pertama pada 2 minggu ke depan. Tapi bacaan-bacaan di minggu-minggu ini mengingatkan kita akan suatu tanda pertobatan yang dalam, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kitab Wahyu adalah surat kepada 7 jemaat yang memberikan teguran, penghiburan, dan nasihat dari Tuhan Yesus. Jadi kitab Wahyu itu adalah surat kepada 7 jemaat yang memberikan teguran, penghiburan, dan nasihat. Jadi makanya kalau kita membaca kitab Wahyu itu ada teguran, penghiburan, dan nasihat dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam bacaan Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat di Sardis. Sedangkan Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Kedua bagian ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kewaspadaan. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kewaspadaan. Kemudian mengajarkan kita untuk hidup dalam kesetiaan. Kewaspadaan, kesetiaan, dan mengajarkan kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi ada kewaspadaan, kesetiaan, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, mari kita melihat Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, jemaat di Sardis. Nah, ada teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis. Tuhan Yesus mengetahui perbuatan jemaat di Sardis. Jadi, apa yang dilakukan jemaat di Sardis itu adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian kepada kita yang hidup sekarang, ya. Jadi Tuhan Yesus mengetahui perbuatan jemaat di Sardis, meski mereka terlihat hidup di mata Tuhan, mereka sebenarnya mati secara rohani. Orang yang mati secara rohani itu adalah orang yang tidak lagi mau, ya kan, bersama Yesus. Jadi ada jemaat-jemaat seperti itu, adalah jemaat-jemaat yang sudah tidak lagi ke gereja, sudah tidak lagi berdoa, sudah tidak lagi melakukan firman dan sabda Tuhan, ya. Yang dilakukan itu adalah hal jasmani saja, ya. Yang dilakukan itu hanya mencari keuntungan di dunia saja, ya.
itu adalah orang yang mati secara rohani. Nah, orang yang mati secara rohani ini adalah orang-orang yang mesti dibangkitkan kembali oleh Yesus Kristus sendiri. Kata dibangkitkan berarti dia harus bangkit dari dosanya. Karena Tuhan Yesus telah menebus dosanya. Nah, maka dalam ayat kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang hampir mati. Jadi biasanya yang terjadi banyak di antara kita ingin mengingatkan saudara kita, mengingatkan istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai, mungkin saudara-saudara kita di dalam suatu kamar ya. Jadi bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang hampir mati. Nah, pernyataan ini merupakan suatu bentuk teguran bagi kita, karena kebanyakan kita tidak mau menegur, memberitahu kawan-kawan kita bahwa kita ini adalah milik Kristus dan harus kembali kepada Kristus. Maka di YouTube, di TikTok itu, kesadaran itu dibangun untuk mengingatkan kembali. Maka pelajaran bagi kita yang pertama, kesadaran rohani. Jemaat Sardis diingatkan agar bangun dari keadaan rohani yang lesu. Jadi lesu dia. Letoi, sangsut. Hari ini ada kegiatan rohani. Tetapi apa yang dilakukan? Banyak di antara kita itu pura-pura sibuk, kan? Tetapi yang dimaksudkan Rasul Paulus sebenarnya, janganlah kerajinanmu kendor, itu sebenarnya kerajinan dalam rohani, bukan kerajinan dalam fisik. Banyak orang yang tidak beriman tetapi rajin dan berhasil hidupnya. Tetapi kita sering mementingkan hal-hal yang sifatnya jasmani. Jadi kerajinan kita itu hanya pada jasmani saja, bukan pada kerajinan rohani. Maka Rasul Paulus menegur jemaat-jemaat, sedangkan wahyu ini adalah teguran langsung Yesus kepada jemaat di Sardis. Karena wahyu ini langsung diturunkan kepada Yohanes. Salah satu dari 12 rasul, saudaranya Yakobus. Dia anak Zebedius. Dan Rasul Yohanes ini adalah rasul yang terakhir di antara 12 rasul yang mengalami penderitaan tetapi tidak mati dia. Dia kalau tidak salah, dia pernah digoreng dalam minyak yang panas bahkan direbus di air mendidih. Tetapi mujizatnya adalah Yohanes ini berhasil lolos dari kematian karena dia diberikan karunia oleh Yesus, mujizat oleh Yesus bahwa dia akan menjadi pewarta atau memberikan kesaksian hidup bersama Yesus ketika dia bersama Yesus. Nah, itulah makanya ada penulisan Injil Yohanes. Nah, tetapi wahyu kepada Yohanes ini adalah wahyu yang merupakan penglihatan tentang suatu kejadian di mana ada jemaat yang keadaan rohaninya lesu. Apakah kehidupan keadaan rohani kita lesu? Sepertinya iya. Kalau misalnya yang dipatuhi ini, kita memang harus mematuhi kalapas. Kita mematuhi aturan-aturan negara. Tetapi kok aturan Tuhan tuh kita langgar terus kan? Saya tempo hari melihat bersukacita ramai penuh, rupanya ada kehadiran kalapas di situ. Tetapi bagi kegiatan ini, itu sajalah. Yang bisa saya lihat monitor di layar ini yang paling aktif Pak Ngacam, Pak Atis, Pak Andre, Pak Dendi udah pastilah. Yang lain-lainnya bolak-balik tahap yang dilakukan. Kan? Penting untuk mempersiapkan tempat dan segala macam. Tetapi yang paling utama itu adalah firman dan sabda Tuhan. Apalah artinya kita, memang di dunia ini bisa kaya kita. Orang tidak mengenal Kristus pun kaya. Ada kurang lebih 3-4 miliar, bahkan 4-5 miliar yang belum mengenal Kristus. Nah, ini penting Itu penting. Maka jemaat Sardis diingatkan agar bangun dari kehidupan yang rohani. Hal ini mengajarkan kita untuk terus berjaga-jaga
dan tidak merasa puas hanya dengan penampilan luar yang tampak baik. Gerejanya bersih, rapi, baik, ya mohon maaf misalnya ya bagi yang beriman Katolik atau yang dalam gereja Katolik itu kan ya, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Lalu ada pastor lalu tidak ngaku dosa nanti di masa Advent. Nah, bagi yang denominasi lain silakan ya kan mempersiapkan Natal dengan pertobatan yang sungguh. Ya. Jadi keadaan rohani yang baik itulah yang diinginkan. Makanya bacaan-bacaan sebelum masa Advent itu mengingatkan kita untuk mempersiapkan hidup kita itu dengan baik. Kedua, ya, pembaharuan hidup. Tuhan memanggil mereka untuk bertobat. Memanggil kita selalu untuk bertobat. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Makanya dalam pernyataan tobat kita itu kita mengakui bahwa kita ini ya orang yang berdosa. Maka Tuhan memanggil mereka untuk bertobat, memperbaiki perbuatan ya, dan memegang firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Ada kesaksian dari seorang ibu yang biasa mendoakan para ibu supaya dia bertahan atau para istri itu bertahan ya dalam rumah tangganya. Karena kalau dia sempat berpisah itu kuasa setan itu menang. Jadi kalau ada orang yang bercerai itu sebenarnya setan tuh senang, apalagi perkawinan Kristen, ya terutama perkawinan sakramental ya. Jadi ya kesaksian ibu ini dalam mendoakan ibu-ibu itu, selalu ibu-ibu itu mendapat ya tindakan atau suaminya itu tidak hanya sekali berselingkuh, lebih dari satu kali, karena memang persoalan perselingkuhan ini menjadi berat. Ya. Jadi pertama mungkin suaminya katakan hilap. Yang kedua bukan hilap lagi. Ya. Dan akhirnya ya akibatnya yang menderita itu istrinya dan anak-anaknya. Dan ini persoalan yang akan dihadapi atau yang dihadapi oleh kita semua. Ya. Baik dengan keluarga kita, saudara kita, atau kita sendiri mungkin. Ya, makanya memperbaiki perbuatan itu. Dan memegang firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Jadi firman Yesus itu harus kita pegang. Apalah artinya kita misalnya mempersiapkan diri sebelum Natal dengan banyak kegiatan, lomba, ya baju baru, persiapan ini itu, tetapi firman-Nya tidak kita pegang dengan sungguh-sungguh. Karena firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Makanya masa Natal itu kan kedatangan, kelahiran. Ya. Firman yang menjadi manusia itu sungguh-sungguh hadir, ya, menjadi Mesias yang merupakan janji Allah. Immanuel, Tuhan beserta kita ya. Kemudian ada janji bagi yang menang. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita mengadakan perlombaan ini kan tujuannya selain kita memeriahkan Natal, tetapi ada kemenangan bersama yang kita raih. Bahwa kemenangan apa? Kemenangan ya kita dari belenggu dosa, karena Yesus Kristuslah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Orang yang menang akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, ayat 5. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus memenangkan diri kita bukan dengan ya sesuatu yang panah, tetapi dengan darahnya yang mahal. Makanya kita menjadi pengikut Kristus, menyebut Tuhan itu Bapa. Dan kita ketika kita dibaptis, kita dicatat dalam kitab kehidupan. Tetapi nama kita yang dicatat, ya semua nama kita dicatat. Nanti kita akan dihadiri oleh Yesus Kristus di akhirat. Ya. Makanya bacaan-bacaan eskatologis. Ya, makanya kalau untuk sebelum Advent itu bacaan-bacaannya bagi orang yang berdosa itu atau orang yang ya memiliki pelanggaran itu memang mengerikan. Banyak yang tidak hadir ke gereja karena mendengarkan bacaan-bacaan pada minggu ini cukup keras dan tegas ya. Bagi kita ini adalah pengingat agar tetap setia hingga akhir. Jadi pakaian putih itu melambangkan kekudusan yang diberikan kepada mereka yang percaya dan setia. Nah itu. Jadi orang-orang yang percaya dan setia itu akan mendapatkan lambang kekudusan. Makanya
Sudah sepantas dan selayaknya kita mengakui dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu bagi seluruh umat Katolik itu adalah perintah gereja. Bagi umat Kristiani ya sudah sepantas dan selayaknya sebelum Natal itu kita mempersiapkan diri dengan pertobatan yang sungguh supaya kita pantas ya kan menggunakan atau diberikan pakaian putih. Makanya rata-rata biasanya misa malam Natal itu ada permandian biasanya. Ya. Dan pakaian itu dikenakan pakaian putih, itu dasarnya ya. Itu dasar biblisnya atau dasar kitab sucinya. Kemudian ya, mari kita melihat jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Ada teguran. Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia karena mereka suam-suam kuku. Jadi ada orang-orang ya pada jemaat di Laodikia itu suam-suam kuku. Sama seperti kita sebagai orang Kristiani itu suam-suam kuku. Ya kan, hari Minggu datang ke gereja, minggu depan enggak, ya datang lagi, atau setiap hari itu harusnya kita doa, ya minimal yang Katolik tanda salib itu enggak. Kadang percaya, kadang enggak, kadang percaya, kadang enggak, ini suam-suam kuku. Maka Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia karena mereka suam-suam kuku, mereka tidak panas atau dingin sehingga Tuhan merasa jijik. Jadi hidup mereka itu tidak berdasarkan firman dan kebenaran, tetapi berdasarkan dunia. Tetapi mereka juga merasa diri mereka adalah pengikut Kristus. Ya, itulah tadi. Orang-orang yang dibaptis, tetapi dia tidak melaksanakan firman dan sabda Tuhan. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 16. Nah, bayangkan. Ya. Jadi bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari dalam mulut. Makanya berkat yang diberikan Yesus itu akan menjadi kutukan bagi kita kalau kita suam-suam kuku. Nah, itu adalah orang-orang yang dibaptis tetapi tidak melaksanakan firman dan sabda Tuhan. Ya. Melaksanakan firman dan sabda Tuhan ya setengah-setengah saja. Napas Natal dan Paskah, datang ke gereja Natal dan Paskah, bahkan saya ada dialog dengan orang muda, sekian tahun tak pernah datang ke gereja. Nah, ya, kebetulan besok itu kan saya ke lapas khusus anak ya. Ada satu anak muda dari Bengkayang pula tuh, ya kan. Pokok sekian tahun tak pernah ke gereja. Jadi kalau Natal gimana? Ya udah, nggak ke gereja, ya. Orang makan kue dia makan kue. Nah, ini tantangan nih nanti bagi Pak artis kalau keluar nih, kampungnya nih. Kalau bisa dikasih undangan, orang undangannya dicetak bagus-bagus. Nanti Pak artis tuh jadi, misalnya jadi penginjil di kampungnya, itu dikasih undangan, dicetak, di print. Ya kan, hadirilah misa, berjumpa dengan Tuhan Yesus, kan begitu. Memang harus ada solusi ya. Kalau enggak buat baliho besar-besar. Orang jadi caleg atau bahkan jadi bupati, wali kota aja pakai baliho. Ini buat baliho tuh besar-besar di kampungnya. Datanglah. Ya kan, misa malam Natal dan hari Natal. Yang enggak datang misa dihapus dalam kitab kehidupan. Wah, ini prom Pak Atis entertainment. Jadi ya begitu ya Pak Atis. Ya kan, jangan sampai tidak dibuat itu. Masa untuk undangan kawinnya kita habis berapa duit, tapi untuk Natal mengundangnya enggak. Nah, ini nanti pengurus gereja Rutan Ukumene itu diundang tuh semua anak Tuhan tuh 93 ke 94 yang masuk dititip ya, diundang ya. Kurang pakai WA, pakai tanya, kasih undangan ya kan. Kalau memang cukup dana, kasih ampau. Ya kan? Ya, hadiah Natal dari Sinterklas, dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi, itu ya penting. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Yang pertama, hati yang tidak tergantung pada kekayaan dunia. Ya. Jemaat Laodikia merasa kaya dan tidak memerlukan apa-apa, tetapi Tuhan melihat mereka sebenarnya melarat, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 17. Jadi kebanyakan orang kaya itu adalah orang yang melarat di hadapan Tuhan. Mengapa?
Dia hanya mementingkan materi, materi, kerja dan kerja, bahkan tidurnya singkat, tidurnya di mobil, ya kan, tidak menikmati hidup, makan pun seperlunya. Sebenarnya mereka itu adalah orang yang melarat, miskin, buta, dan telanjang. Apa yang mereka kejar? Coba lihat pakaiannya mahal-mahal itu kan. Pakaiannya mahal-mahal itu bikini, you can see itu kan mahal harganya. Tapi kan membuat mereka telanjang kan. Mereka miskin, ya buta. Mereka buta, baca kitab suci pun tidak pernah. Mereka miskin firman Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekayaan dunia, melainkan mencari kekayaan rohani yang sejati. Maka kata Yesus, ya kan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Carilah harta yang tidak dimakan oleh ngengat, yaitu, ya kan, harta surgawi. Kemudian pelajaran yang kedua, perlu pemurnian. Tuhan menyuruh mereka membeli emas murni darinya. Jadi emas murni itu adalah sesuatu, ya, hadiah dari pertobatan kita yang diberikan Yesus kepada kita karena kita mau dimurnikan kembali, yang melambangkan iman yang telah dimurnikan, serta pakaian putih sebagai simbol kekudusan, ayat 18. Ya, jadi emas itu adalah lambang pemurnian. Dan kita dimurnikan, kita menggunakan pakaian putih untuk menyongsong pemurnian itu. Nah, lalu ada ajakan untuk kedua, ya, jemaat di Sardis dan jemaat di Laodikia ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Ayat 20. Bayangkan. Padahal di Matius 7 ayat 7, ya. Apa kata Yesus, ya kan? MCK kan? Mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan, ya, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka, ya kan, akan dibukakan. Ya jelas. Ini menegaskan ayat itu kembali bahwa, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi Yesus sudah di muka pintu kita, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita tahu tradisi barat itu biasanya meletakkan kaos kaki di depan pintu, ya, supaya hadiahnya itu dimasukkan oleh Tuhan melalui Santa Claus. Nah, bagi anak-anak, Santa Claus itu adalah orang tuanya kan. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Ayat 20. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita itu dimurnikan oleh Tuhan Yesus dengan cara kita mendengarkan firman-Nya dan membuka pintu hati kita. Ya, Yesus akan masuk dan mendapatkan kita dan makan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengetuk pintu hati kita. Ia menunggu respon kita untuk membuka hati dan menerimanya. Ya, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, saya sih katakan, ya, apalah artinya saya ini. Tetapi firman dan sabda Tuhan yang saya wartakan inilah yang paling utama. Jangan memandang orang atau alat yang mewartakannya. Sedangkan bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih bisa percaya dengan TikTok, YouTube kan. Walaupun TikTok, YouTube itu dikendalikan oleh orang juga kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, janji bagi yang menang. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ayat 21. Ini adalah janji Allah yang luar biasa. Janji Yesus yang luar biasa. Janji Roh Kudus yang luar biasa. Bahwa dia akan mendudukkan kita di atas tahtanya. Luar biasa. Artinya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga jika kita menang. Maka Rasul Paulus katakan, aku melatih tanganku untuk memukul dan melatih kakiku untuk berlari, bukan untuk mahkota yang panah tetapi mahkota yang mulia. Dan di Wahyu 3 ayat 21 ini jelas, barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berlomba rohani. Nanti kan ada lomba nih, lomba khotbah, lomba ini ya. Siapkanlah dengan baik ya, karena perlombaan itu yang memenangkan kita Tuhan Allah. Sedangkan penilaian itu kan hanya penilaian karena tampilannya, tetapi kita semua menang. Jadi jangan seperti dulu lagi, yang ikut itu ya jumlahnya segitu ya kan. Nah, cobalah di setiap itu mewakili kan, siapa 10 baik terbesar itu nanti akan mewakili ya kan, dan itu akan dinilai. Nah, perlombaan itu bukanlah untuk
kita menjadi sombong, tetapi perlombaan itu adalah bahwa kita percaya bahwa firman sabda Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah, bagaimana aplikasinya bagi hidup kita ya? Jadi Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 sampai ayat 14 sampai 22 ini ada aplikasinya bagi kita. Nah, aplikasi bagi kita adalah bagaimana kita menjalankan aplikasi itu ya. Application. Ya. Di dunia digital itu aplikasi itu adalah alat, perangkat, software yang digunakan untuk membantu pekerjaan kita. Makanya kita mesti mempunyai aplikasi dalam hidup kita. Yang pertama, periksa diri secara rohani. Jadi periksa diri secara rohani setiap hari dengan pertanyaan, apakah hidup kita seperti jemaat Sardis yang tampak baik di luar tetapi sebenarnya mati secara rohani. Jadi banyak hidup kita itu tampak baik di luar tetapi mati secara rohani. Ya. Kita hanya berdoa di depan orang, rajin ke gereja di depan orang ya. Tetapi kita sendiri tidak pernah berdoa kepada Bapa, meminta Bapa untuk memulihkan kita. Hati-hati ya. Nah, atau seperti jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku dan terlalu tergantung pada harta dunia. Ya, ada yang di sini merasa ya bisa ditolong kalau ada duit. Kalau tidak ada duit ya mana bisa kita ditolong kan. Bahkan sampai imannya ya udah suam-suam kuku. Ya karena sudah tadi menganggap duit itu segalanya. Ya. Keuangan yang maha kuasa kan. Lalu aplikasi bagi hidup kita yang kedua, bangun dari tidur rohani. Bangun. Ada lagu Mbah Sure, bangun, ngopi katanya kan. Ya, bangun tidur, ngopi lagi kan begitu. Ya. Ngopi itu apa? Ngobrol pintar, ya kan? Jadi bapak-bapak mari bersharing. Setelah doa pagi, mandi pagi, ya kan, sharing iman, ngopi, ngobrol pintar. Ya kan, bapak-bapak kan beriman, beri yang nyaman-nyaman lah, ya kan. Saya heran juga, tempat duduknya udah nyaman, ada kipas angin, tidak mau datang kan. Ya Pak Kacam, Pak Atis kan, aneh kan kawan-kawan kan. Ini tempatnya nyaman, ya kan, teduh, ya itu tadi. Kalau dia sudah suam-suam kuku bahkan mati seperti jemaat di Sardis, ya sudah, susah. Ya, kata Pak Atis, kita ini sudah dewasa. Mana ada dewasa? Dewasa itu artinya berdikari. Yang ketiga, buka pintu hati ya. Jadi aplikasi dalam hidup kita, yang pertama periksa diri secara rohani, yang kedua bangun dari tidur rohani, yang ketiga buka pintu hati. Tuhan mengetuk pintu hati kita setiap hari ya. Jadi ketukan Tuhan itu kepada pintu hati kita itu setiap hari. Apakah kita mendengar dan membukakan pintu baginya? Nah, itu penting ya, untuk mendengar dan membukakan pintu baginya. Nah, jadi Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan 14 sampai 22 ini mengingatkan kita akan suatu hidup iman. Maka ya, kita harus memanjatkan doa yang penuh kasih. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk tetap setia, berjaga-jaga dan tidak puas hanya dengan penampilan luar. Tolong kami agar tidak menjadi suam-suam kuku, tetapi hidup dalam api roh-Mu. Bukalah mata rohani kami agar kami dapat melihat kebesaran kasih-Mu dan berjalan dalam kekudusan-Mu. Amin. Nah, itu doa yang singkat yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita.